Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, karena cuacanya sekarang sudah masih mendung, mungkin ada yang flu, tetap jaga kesehatan ya. Oke, sebelum mulai silakan ketua kelasnya Pak Ahmad, silakan dipimpin berdoa dulu ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Ayo, siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua, Pak. Saya masuk. Oh, masuk semua ya? Masuk semua, Pak. Oh, ada yang nggak masuk ini satu ini. Nihil ya. Nihil itu anaknya nakal ya, nggak pernah masuk. Oke, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai masuk, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rahasia nasionalisme kita ya. Oke. So, coba semuanya berdiri, siap. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, tadi saya lihatnya di belakang, kalau nyanyi Indonesia Raya itu tegap ya posisinya ya, tidak boleh joget-joget ya. Oke. Nah, fales Pak suaranya. Fales. Ya, oke. Pertemuan hari ini Pak Ahmad akan menjelaskan materi terkait limit fungsi aljabar. Tapi sebelum itu, nah kemarin Pak Ahmad itu ke sebuah perusahaan ya, di perusahaan mobil atau gini. Coba, apakah kalian pernah nggak lewat jalan tol? Pernah, Pak. Pernah. Kalau kalian lewat jalan tol, kira-kira itu akan melihat tulisan apa? Kecepatan, batas kecepatan. Batas kecepatan ya, limit, ya kan? Begitu ya. Ada yang 36, ada yang 100, ada yang 60, kan begitu. Nah, itu adalah contoh ciri-ciri dari salah satu penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti tujuan kita untuk belajar limit fungsi aljabar. Nah, ini ya Pak Ahmad bukakan materinya. Nah, tujuannya nanti melalui kegiatan kelompok diskusi ya, kalian dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan tepat. Selanjutnya melalui kelompok diskusi juga nanti peserta didik itu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar dengan benar. Nah, seperti itu. Jadi gini, coba kalian misalkan ada Pak Tani atau kalian aja ya biar enak ya. Nah, kalian punya suatu usaha, satu hari untungnya itu 1 juta. Berarti kalau 2 hari untungnya kira-kira berapa? 2 juta, Pak. 2 juta, Pak. Oke. Kalau 1 minggu kira-kira berapa? 7 juta. 7 juta, Pak. Nah, 7 juta. Oke. Kalau dalam 1 bulan kira-kira kalian untung berapa? 30 juta, Bapak. Nah, banyak, Bapak. Juta ya, banyak 30 juta. 31 juta. Nah, dari mana kalian bisa memperoleh angka 30 juta? Ayo, sampai bisa 1 menjawab. 1 juta dikali 1 bulan, Pak. 1 juta dikali 1 bulan yaitu 30 hari. Betul sekali ya. Jadi keuntungan 1 juta itu kita misalkan X-nya
dan 30 kita analisiskan sebagai keuntungan kita dalam satu hari. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan limit kalau misalkan kalian nanti menjadi seorang pengusaha, jadi bisa diterapkan seperti itu ya. Oke, sebelum masuk saya akan menayangkan sebuah video biar kalian lebih semangat gitu ya, biar nyaman. Lah, di sini nanti kalian saya kasih linknya. Lah ini ya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Nah, ini nanti linknya kalian buka. Nah, nanti loginnya. Lah, ini ada nomor ABS. Lah, nanti kalian masuk menggunakan digit absen kalian, diikuti @gmail.com ya. Kemudian nanti untuk passwordnya adalah admin. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat sekarang ya. Nah, oke, nah ini ya, udah masuk ya. Nah ini saya contohkan punyanya Didi, ini nomor absen 2. Nah ya, 2@gmail.com. Nah ini untuk passwordnya kita pakai admin ya, login. Nah, oke ya, sudah kelihatan sampai sini anak-anak? Kelihatan ya. Oke, Sudah, Pak. nah, sudah ya. Nah, kalian pilih materi limit fungsi aljabar yang paling atas. Nah, oke. Nah, di sini coba kita melihat ya, kita mencerna ya, kira-kira nanti masalah apa yang kita peroleh ya. Ini kemarin salah satu mobil paling mahal katanya itu kalau dibuat tabrakan itu risiko kecelakaannya kecil. Nah, kita cek ya. Masih loading anak-anak ya, ditunggu ya. Paketannya Pak Guru ini agak berbeda soalnya. Oke, coba dari sini dulu. Masalah apa yang kalian tangkap dari sini anak-anak? Ya. Mobil Halo? nabrak, Pak. Oh, mobil nabrak. Mobilnya ringsek, betul. Ada drivernya tetap selamat, Pak. Nah, ya betul. Drivernya tetap selamat. Kira-kira tadi kecepatan berapa Batas drivernya kecepatan. bisa selamat? Nah, ayo, siapa yang tahu? Kecepatan 64 km per jam. Betul sekali, 64 km per jam. Nah, kira-kira kalau kecepatannya 80, apa yang terjadi dengan si penumpang ini kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mungkin terluka, Pak. Terluka ya, oke. Nah, kalau Nanti alam, kecepatan dalam.
Kalau sudah di atas itu, wah, sudah tambahan gelar lagi itu nanti. Oke, dari sini anak-anak paham ya? Paham Pak. Oke, kita simpan dulu ya. Nanti kita akan kita bahas pada di forum diskusi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ya, kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini, coba kita belajar konsepnya dulu ya. Nah, konsep limit, saya yakin semuanya pasti tahu ya. Pernahkah kalian melihat rambu-rambu tersebut? Nah, itu biasa kita temui di mana? Rambu-rambu seperti ini anak-anak? Jalan tol, Pak. Di jalan tol, di mana lagi? Ayo. Jasa marga Pak, jasa marga. Iya, jasa marga ya, di jalan-jalan pantura itu ya. Biasanya ada keterangan speed limit. Ayo, siapa yang tahu artinya speed limit itu? Kecepatan maksimal. Kecepatan. Iya, batas. Ya, ada batas, berarti kita boleh di bawahnya sedikit apa tidak? Boleh, Pak. Boleh. Ya. Boleh. Nah, itu ya salah satu dari konsep limit. Nah, sebenarnya kalian itu setiap hari sudah loh ya, secara nggak sadar itu kalian mungkin pernah bilang begini ya, kalian ulangan KKM-nya 75, kalian dapat 74,5. Kira-kira kalian akan ngomong gimana? Kurang sedikit sebenarnya. Nah, kurang sedikit lulus kan begitu ya. Nah, kata-kata kurang sedikit, kira-kira lah itu adalah contoh dari penggunaan limit dalam kehidupan sehari. Ya, coba sih Pak Guru dikasih contoh yang lain dari kehidupan sehari-hari. Ayo yang berhubungan dengan limit, nanti tak kasih nilai. Ayo siapa? Angkat tangan dulu. Ayo, Didi gimana? Oh ya, siapa ini? Ayo. Hari Pak, saya Oh, kalau ya, lihat Ari. jalan itu, Pak, kalau lihat jalan itu semakin jauh semakin kecil, Pak. Semakin kecil ya. Nah, ya betul sekali. Itu salah satu contoh. Kita tidak tahu ukurannya, pokoknya tambah kecil, akhirnya tak terlihat. Nah, bagus. Siapa lagi yang mau angkat tangan ini? Tak kasih nilai lagi, ayo. Ayo, siapa lagi? Loh, sudah. Yang lainnya, ayo Didi. Kau diam aja, ayo. Adi nih, biasanya ini, ayo. Nggak punya ide, Pak. Tidak punya ide. Di HP-an itu. Oh, HP-an ya. Kayak SpongeBob ini Pak, loh. kita Ya udah, enggak apa-apa ya. Saya kasih contoh lagi, misalkan saat nanti. Oh ya, ini siapa ini? Oh ya. Masa ayo. kadaluarsa makanan Pak. Ya betul ya. Tadi masa Ada limitnya ya. kadaluarsa. Iya. Nah di situ tertera expired, tanggalnya kan begitu ya. Nah itu boleh kita konsumsi sebelum, boleh kita makan 1 hari sebelumnya, 1 jam sebelumnya. Nah terserah. Nah itu salah satu contohnya. Oke ya, saya rasa cukup untuk yang contoh tadi. Saya yakin kalian sudah paham semua untuk contoh sehari-hari. Nah, mengapa sih kita belajar limit? Nah, penting anak-anak, sebenarnya itu limit sangat banyak sekali digunakan di berbagai bidang ya. Salah satunya fisika. Kalau fisika itu biasanya dipraktekkan pada materi apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Saya, Pak, Ya, di ayo. kecepatan sebuah kendaraan, Pak. Ya, betul Kecepatan sekali. sebuah kendaraan, Pak. Pada kecepatan sebuah kendaraan. Itu bisa dihitung untuk menghitung perlambatan maupun kecepatan. Sip, bagus. Nah, bidang lain di sini ada bidang kimia, ada biologi, ada teknik ekonomi dan lain. Ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya akan
memberikan menjelaskan ya terkait pengertian limit, definisi limit, dan limit terhingga ya. Tapi sebelum itu silakan saya bentuk kelompok diskusi terlebih dahulu ya. Silakan kalian berhitung 1 sampai 4 berulang. Ayo dimulai dari Aziz, ayo. Wah, saya capek, Pak. Saya ngantuk, Pak. Tadi malam nggak tidur, Pak. Waduh. Kerjakan apa sih kok sampai malam itu? Oh ya, ya dari Adil dulu kalau gitu. Begadang, Pak, tadi malam. 1. 1 Duanya siapa, terus. Pak? 2-nya dilanjut sebelahnya ya 2. Terus selanjutnya 3 Pak, 3. 3. Sebelahnya lagi, ayo pemula. 4. Oke. Nah 5. sekarang, oke. Nah, silakan kalian yang tadi nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2. Ayo silakan 3 dengan 3 dan 4 dengan 4. Silakan salah satu ditunjuk sebagai ketua kelompoknya ya. Nah, kalau sudah silakan. Ini saya kasih LKPD-nya ya. Silakan didiskusikan. Oke. Sudah ya, sudah dapat semua ini ya. Ada yang belum dapat? Sudah Pak, sudah Pak, Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, oke. Silakan kalian baca itu LKPD-nya ya. Nanti kemudian silakan dipahami. Di situ ada permasalahan terkait dari video tadi. Silakan dianalisis dan dibahas bersama-sama ya. Nanti saya beri waktu kalian mendiskusikan dan maju ke depan semuanya secara bergantian ya. Oke, silakan. Silakan dikerjakan, ayo. Ini Nuril ini, ayo jangan main HP terus Nuril, dikerjakan ini temannya dibantu. Bentar Pak, ini balesi WA dari orang tua saya Pak. Oh gitu ya, jangan dibuat main game loh ya. Ya sedikit lah Pak, enggak apa-apa Pak. Oke ini wah Fitriatu ini kelihatannya ini semangat sekali ini. Bagaimana ini kelompoknya ini? Sudah sampai mana prosesnya? Sudah bisa menganalisis permasalahannya? Ini kelompoknya Fitriatul ya. Ini Pak, burungnya yang mana ini Pak? Di gambar ini Pak. Itu yang Burungnya berada mana? di sampingnya itu ya. Nah, kok bisa ada burung itu hanya pamfletnya itu ya, yang gambar mobilnya ini loh. Yang slide masih tampil yang ini Pak. Ya oke ya. Nah, setelah kalian memahami, nah sekarang kita coba untuk yang pengertian limit ya. Nah, bisa kita amati ya, di sini ada suatu rumah ini ya, bukan rumah ini ya, kayak burung, rumahnya burung ini. Nah, dia ini dilihat dari suatu sudut. Nah, dia akan membentuk suatu huruf. Nah, di sini saat dia naik akan berada pada garis titik normal, yaitu di tengah-tengah. Nah, ini kita bisa naik dari sebelah kiri, juga kita bisa naik dari sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, dari kiri sama kanan itu bisa saja jaraknya berbeda, tapi mendekati dari sangkar itu ya. Nah. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya, nah, definisi limit. Oke, nah di sini bahwa kita ketahui bentuk umum ya, limit itu adalah ini, limit fx ya dengan x mendekati c sama dengan L, atau dia saat bila mana x dekat tetapi berlainan dengan c, maka nilai fx dekat dengan L. Seberapa dekat kira-kira juga akan semakin, pokoknya semakin mendekati ya. Coba, nah ini
Kira-kira Nuril, angka berapa yang mendekati 3? Nggak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan. Oh, angka yang mendekati 3 itu 2,9999. 2,9999. Oke, Didi, coba angka berapa lagi yang paling mendekati angka 3? 2,99. 2,99. Oke, Aziz. Coba kalau didekati dari kanan, bilangan berapa yang mendekati angka 3? Ayo, Aziz. 3,01 ya. Tidur, Pak, anaknya. Oh iya, Tidur, Pak. betul. 3, hebat ya. Bangun tidur langsung dapat. Wah, tadi Bisa jawab. dapat ilmu Pak ini tadi Pak. Gitu, ya. Ayo, Sukolifah, bilangan berapa lagi yang mendekati angka 3 kalau dari kanan? Berapa? Terlalu kecil, Bapak, nggak kelihatan. Terlalu kecil. Oke, Pak Ahmad besarkan ya. Segini sudah kelihatan. Sedikit lagi, sudah. Sedikit lagi. Berapa? Pak, Ayo. tadi pertanyaannya, Pak? Bilangan Pertanyaannya yang tadi apa? Saya mendekati kurang fokus. 3. Bilangan yang Dari? mendekati angka 3 dari kanan. Oh ya, 3,00000 sekian. Nah, 3,0000 sekian. Mungkin yang lain akan menjawab 3,0000-nya banyak sekali, Pak. Nah, ya. Itu cenderung mendekati, tanya, Pak. tapi tidak sampai 3. Oh ya, silakan. Limit itu berarti hanya dekat saja, Pak ya, nggak pernah sama ya? Ya, tidak pernah sama. Misalkan gini, kamu pacaran dengan Didi. Ya, kamu kan kalau pacaran kan tidak boleh dekat-dekat. Ya hanya boleh dekat tapi tidak boleh nempel. Nah, Nggak boleh pacaran, Pak. Nggak boleh ya pacaran. tidak boleh. Ya cuma dekat aja, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh nempel, bukan? Ya. Iya, Pak. Iya, saya paham, Pak. Oke, siap ya, paham ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa teorema limit ya. Yang pertama, jika suatu limit dengan X mendekati C terhadap konstanta, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri. Seperti ya. Yang kedua, limit ya dengan X mendekati C terhadap fungsi Fx, maka hasilnya adalah Fc. Artinya ini bukan sama nilainya ya, tetapi artinya mendekati ya. Nah, di sini juga berlaku sifat apa? Kalau dipecah ini namanya sifat apa? Ayo. Siapa yang tahu? Mungkin dulu waktu SD sudah diajari atau SMP juga. Ayo, atau SMA. Lupa, Pak, ya lupa. Asosiatif Pak ya. Iya, kalau pemisahan ini berarti termasuk sifat apa? Asosiasi. Ya. Nah, sifat yang keempat, lah ini kira-kira kalau perkalian ini saya balik boleh apa tidak? Boleh, Pak. Boleh. Kenapa kok boleh? Pakai sifat komutatif, Pak. Betul sekali Ahmad Prayuda ya, berlaku sifat komutatif ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini biasanya kalian kalau saya langsung beri contoh soal. Yang pertama. Nah, coba ini ya anak-anak perhatikan. Di sini ada limit X mendekati 2 terhadap fungsi 2X plus 3X kuadrat. Cara penyelesaiannya ya seperti ini. Ya, jadi kita substitusikan nilai X yang mendekati 2 ya terhadap nilai X ya. Jadi X-nya itu kita ganti semua dengan bilangan X yang mendekati 2 sama dengan 4. Lah, ini jangan lupa ini anak-anak, ini biasanya ada yang salah paham ini ya. Ini itu dikuadratkan dulu baru dikalikan 3 ya. Jangan kayak siapa tadi kemarin itu yang lupa itu ya, siapa Ari atau siapa itu ya. Lah, itu dikalikan dulu, salah ya. Dikuadratkan baru dikalikan.
Ya, hasilnya ini sehingga 4 ditambah 12 sama dengan 6. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Sip. Pak. Coba sekali lagi LKPD-nya dikerjakan. Setelah itu presentasikan satu-satu. Ya, wajib masing-masing kelompok untuk ya. Ayo. Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Atau saya panggili sesuai urutan kelompoknya? Ayo, siapa yang sudah? Kelompoknya Didi? Oh, Didi masih ke toilet, sudah kembali belum ya? Kelompoknya Aziz bagaimana? Sudah selesai, Nak? Belum, Pak. Belum. Oh, Lah teman-teman belum. lo tidak mau kerjakan saya sendiri, Pak. Wah, ini. Yang lainnya itu dibantu. Tidak apa-apa, nanti tak kasih nilai plus kamu aja. Yang lainnya nanti tak suruh kerjakan sendirian, suruh presentasi ya. Ayo kelompoknya Adi ini mana? Sudah apa belum ini kelompoknya Adi? Sudah Bapak. Oh, sudah. Siapa maju Sudah. ya? Belum Pak, belum Pak. Katanya sudah. Belum. Belum. Acis saja Pak, Acis. Ayo aja sini. Sudah ya. Tadi kita sudah. Belum. Ini lo masih mengerjakan sendiri. Ayo itu temannya itu sekali dibantu ini. Masa aja sendirian ini sama Widya. Oke. Ya. Ya udah kalau gitu saya panggili dari kelompok 1 ya. Biar enak, biar cepet ini ya. Ayo kelompoknya nomor 1, kelompoknya Adi ini, ayo. Ayo kelompoknya Adi nomor 1. Silakan maju. Ayo maju, jangan malu-malu. Aku sudah tahu kalau kamu punya betul. Nah, ya, ayo, Adi ya, ayo Adi, maju Adi. Silakan. Oke, sudah selesai Bapak, presentasinya Oke. sudah. Nah, oke, silakan. Sudah ya. Oke, bagus. Ya, kesimpulannya Adi bahwa kecepatan dari mobil ya menabrak sampai rusak parah, rusak berat itu kecepatannya pada mendekati 100 km per jam. Kondisinya bagaimana kira-kira Adi? Supirnya kalau kecepatannya segitu? Ada yang tahu? Ayo, kira-kira bagaimana kondisinya? Kalau kurang dari 100, supirnya kayaknya masih selamat, Pak. Tapi Masih tergantung selamat. takdir Tuhan juga, Pak. Oke, gitu kan. Ya. Luka-luka saja Pak, tapi Luka-luka. Oh ya, banyak ya jawabannya. Mungkin lu presentasi majunya. Ya. Oke, silakan. Kalian mungkin ada pertanyaan terkait dari hasil presentasi teman-teman kalian. Ya. Tidak ada? Sudah ya? Oke, kalau tidak cukup, nah di sini anak-anak bahwa kesimpulan dari limit fungsi itu adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut ya. Kemudian, nah ini ya biar kalian pemahamannya lebih mantap, ini saya beri note sendiri. Secara konsep dasar matematika, cara mengerjakan soal limit hanya tinggal mengganti atau mensubstitusi variabel X menjadi angka yang didekati X tadi. Gitu aja. Ya. Nah, saya rasa itu sudah cukup anak-anak. Jadi intinya tadi materi limit itu bisa digunakan, diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Banyak, Pak. Expired makanan Pak, lagi iya. Ya, kecepatan di tol, kanan. batas kecepatan di Ya, tol. kanan. Kecepatan di tol, naik, batas Pak, kecepatan. motor. Ya, naik sepeda motor ya, naik turun gunung itu juga termasuk salah satu ya. Oke. Di sini ada yang tadi mungkin ada berapa yang kesulitan saat itu mengerjakan
Tidak ada ya? Sudah jelas semua? Jelas Pak. Nah, Oh, jelas, oke. Untuk materi hari ini bagaimana tadi Pak Ahmad menyampaikan materi, mungkin ada yang kurang jelas atau seperti apa begitu anak-anak? Sudah jelas Pak. Jelas, Sudah Pak. jelas. Oh ya, terima kasih. Jangan lupa ya LKS-nya, mohon maaf, di buku LKPD-nya itu ya di bahan ajarnya juga itu ada beberapa soal latihan, itu kalian kerjakan di rumah. Dan untuk materi selanjutnya kalian pelajari limit fungsi aljabar terkait dengan metode perkalian sekawan ya. Oke, nah silakan, karena tidak ada pertanyaan, sudah selesai. Ketua kelasnya tadi, ayo Ahmad Prayuda ditutup doa dulu sebelum selesai kegiatannya. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan ya, jangan usah main-main ya. Kalau pulang ya pulang ke rumah ya, karena ini cuacanya juga masih mendung ya. Oke, itu dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya. Saya kira kayaknya ada monggo. Ini tadi kok itu ya? Fatriatul tapi sudah berganti. Fatriatul tapi